سيدنا محمد سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم والآخرة ويجعلنا منهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا عليهم ويجعلنا في جمرتهم ثم لروح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا المسلمين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Pelajaran kita pada malam hari ini membahas tafsir Ibnu Katsir yang berbeda dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الرضية والذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة ويجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات آية. ولهذا قال هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والله أعلم. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نجا في بدائع مملكته بعين الاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بشهادة الأقرار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin Haji Nasir beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan Allah
selalu sehatkan badan. Ustaz Faris, Ustaz Jaidi, Ustaz Anas, Ustaz Saadi, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujaj yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, para bapak ibu yang berbahagia. Syukur alhamdulillah. Insyaallah sampai Ramadan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai di bulan Ramadan, kita harus semangat, harus sungguh-sungguh, harus cepat, harus segera. Ya. Karena Ramadan yang akan datang belum tentu kita dapati. Ya Ramadan ini aja masih tanda tanya, ya. Nah ini yang tar malam 3 hari Pak Rojali pengen dia ketemu Ramadan ini, tapi Allah udah panggil. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah terima amal ibadahnya. Dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita semua sudah hafal ya Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Singkat, padat, dan sempurna. Ini ayat Allah luar biasa ya. Singkat, padat, sempurna, mengena semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman. Dan iman ini harus senantiasa kita tingkatkan. Oke, nanti malam Selasa tuh kan nisfu Sa'ban. Baca Yasin 3 kali. Kan salah satu dari 3 kali itu kita berdoa agar Allah menetapkan, memantapkan, dan meningkatkan iman kita. Jadi iman itu dasarnya cuman timbang ada. Nah untuk lebih meningkat, lebih tebal, lebih dalam, ya kita sendiri. Jadi nanti semua kita akan menghadap Allah nih. Alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Kamu pasti semua akan menghadapku, mula aku akan bertemu denganku. Kita ketika bertemu dengan Allah itu membawa iman. Nah, Allah tahu iman kita tingkatannya itu. Ada yang tipis banget, ada yang sedang, ada yang tebal, ada yang cetek, sedang, dalam, tergantung. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah keimananmu itu. Itu Allah yang nyuruh. Jadi untuk meningkatkan iman, kita yang disuruh. Tebalkan imanmu. Kokohkan imanmu. Bahkan dalam ilmu tauhid itu sampai 5 tingkatan. Ada yang disebut dengan doruri, nazori, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita ada di mana itu? Itu Allah tahu. Doruri, nazori, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sehingga Allah menyuruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau ibadahlah yang benar sampai timbul keyakinan yang seyakin-yakinnya. Jangan cuman tibang iman, cetek, lemah. Indomie sebungkus saja udah pindah iman. Godaan itu banyak. Disuruh mantapkan tuh. Allah yang nyuruh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Summa lam yartabu. Summa lam yartabu. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah keimananmu itu sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di hatimu. Jadi harus yakin, seyakin-yakin. Jadi kalau kita menghadap kepada Allah dengan keimanan yang seyakin-yakinnya, muka kita itu tabyadu wujuh. Bersinar muka kita. Allah kan dia tidak mau berjumpa dengan hambanya yang mukanya serem. Nanti kan kita ini di padang mahsyar itu kan ada yang tabyadu wujuh, ada yang taswadu. Ada yang putih bersinar, bercahaya, ada yang hitam pekat. Serem, kita sendiri ngelihat takut. Allah hanya mau dilihat oleh orang-orang yang wajahnya bercahaya itu. Artinya yang imannya itu mantap, kokoh, kuat. Ya. Nanti malam tanggal 2 malam Selasa kita minta agar Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan, menguatkan, ya, memantapkan iman yang ada pada diri kita. Itu salah satunya. Jangan ada nisfu Sa'ban, ya pura-pura baik. Di rumah baik nonton TV, ya sayang, itu kan setahun sekali. Kita kan minta tingkatkan iman, minta umur yang barokah, umur panjang. Makan kemarin ditanya, dikasih 100 tahun lagi pada ogah, berkah, penting berkah, ya, sama rezeki, ya kan tuh 3 itu pokok semua, rezeki yang luas, iman yang mantap, kokoh, kuat, ya, umur yang barokah, enak gitu. Lah ini mintanya juga ogah, ya, jalan malam Selasa, jalan ke masjid bawa air tuh, ya, untuk
segala macam. Ya. Tuh, nanti kita datang. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita nih ya kokoh, kuat, mantap. Ya. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa gitu. Di sini dijelaskan puasa itu adalah wal imsaku anit ta'ami wasyarab wal wiqa'a biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Di puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Jadi arti puasa itu menahan. Ya. Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya. Kita tahan itu kalau udah waktu imsak. Ya. Walaupun imsak itu kalau yang di kita itu adalah kehati-hatian. Ya, walaupun kalau sudah imsak itu masih boleh. Yang nggak boleh itu pas ya pas ajan, pas bedug, itu udah nggak boleh. Kan kalau kita makan berhentinya udah bedug kaget, wah bedug, itu harus dikeluarin yang ada di mulut. Minum udah nggak boleh. Tapi kalau udah imsak 1 menit lagi akan tiba. Nah, kita masih boleh santai-santai, masih boleh nyuap lagi, masih boleh minum lagi sampai waktu azan itu tiba. Ya, itu supaya kita enggak terlalu kaget. Kalau lagi makan kaget, duar azan bedug, kita kaget. Jadi imsak itu untuk supaya enggak kaget. Ya. Jadi kita menahan tuh. Anit ta'am wasyarab, makan dan minum, wal wiqa'a, muntah. Ya, muntah. Ini muntah yang disengaja. Kalau yang enggak disengaja enggak batal. Ya. Yang disengaja itu sengaja tangan dilololoin. Ngapain loloin? Gue pengen muntah. Mengapa? Supaya batal, kepala lu goyang. Itu ajaran Ustaz Sa'adi. Nggak boleh. Kalau muntah seketika boleh, kan nggak sengaja. Ya. Asal jangan muntahnya dimakan. Setiap hari suka. Ya kalau muntah ya, ini nggak apa-apa. Ini sengaja ya nggak boleh. Biniatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Dengan niat yang khusus. Jadi harus disertakan dengan niat. Di rukun puasa itu 2. Ya, 1 niat, 2 menahan. Udah itu doang. Jadi niat tuh wajib. Ya. Makanya ada yang niat sekaligus untuk sebulan, ada yang per hari. Kalau yang niat sekaligus untuk sebulan tuh hanya untuk menjaga, takut-takut lupa, itu doang. Kalau kita kan sebelum pulang habis witir itu kan niat. Ya. Nawaitu syauma godin an adai fardi syahri Ramadana hajihis sanati lillahi ta'ala. Nawaitu syauma godin. Saya jakun niat puasa esok hari. Pada bulan Ramadan tahun ini. Fardu. Karena Allah Ta'ala. Itu 3 tempat boleh. Boleh setelah sholat witir, habis tarawih, doa kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syauma gadin an adai fardi syahri Ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Boleh mau tidur kalau habis tarawih lupa,
belum baca. Niat tadi langsung pulang, perut sakit banget. Kalau nggak sakit perut mah ikut apa doa, ilah. Ngikut doa dikit banget. Sono sini mah nggak beda ya. Hama baik. Sono mah ikut doa dikit pada pulang baik ya, pulang. Apa itu? Udah belum 9 belum jam 9. Rame-rame ikut ngapa emang. Ogah banget doa, ngelamin dong juga amin. Jadi niat tuh kita ya. Atau boleh ketika mau makan sahur. Habis terawih lupa, mau tidur juga nggak dibaca, mau makan sahur boleh. Ya, makanya kalau makan sahur, udah pada niat belum? Besok mau puasa, oh iya lupa. Ya. Kalau masih lupa juga, ya yang penting sebelum imsak, ya sebelum imsak. Walaupun udah makan sahur, belum niat nih, tapi belum imsak, boleh. Oh iya, itu pentingnya niat. Rukun soalnya dia, bab kalau nggak dibaca itu nggak sah puasa kita. Sayang kan? Ya tadi gua malam nggak niat puasa, lalu puasa apa lu? Nah kalau udah puasa niatnya tuh yang untuk sebulan dibaca itu sebagai jaga-jagaannya. Kalau saya lupa niat, nah kita tuh nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi. Saja aku niat puasa Ramadan buat semuanya tiap hari. Tuh. Itu udah dijaga deh tuh, ya. Hanya kalau di sana itu saya ya Ustaz ajarin tuh untuk malam pertama niat secara keseluruhan. Malam sebenarnya kan sehari demi sehari. Yang kedua menahan, udah itu doang, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Ingat, ada yang membatalkan puasa, ada yang mengurangi pahala puasa. Tuh. Kalau membatalkan puasa kan makan, minum, muntah dengan sengaja tadi itu. Ya. Kentut dalam air. Itu dalam air batal tuh. Udah ada penelitian tuh. Setiap ada benda yang keluar, ada benda yang masuk. Jadi kalau lagi di kolam renang, lagi mandi, pengen kentut, pantatnya taruh di atas. Lah ya kalau nggak taruh di atas, batal. Dia dar atau naik dulu. Sebab itu penelitian tuh setiap dalam ilmu IPA itu setiap ada yang keluar pasti ada yang masuk tuh. Makanya kenapa orang tidur itu kalau tidurnya telentang itu batal. Sebab dia nggak sadar kalau tidur itu kan kalau telentang itu pantatnya nggak terjaga. Kalau tidur dulu begini kan pantatnya terjaga. Ya, jadi kalau angin keluar nggak mungkin. Kalau tidur, apalagi tidurnya miring, udah 3 kali kentut, tanya belum kentut banget. orang tidur, Pak, kata guru saya kalau 2 kali kentut nggak batal, yang batal sekali doang. Lah iya yang sekali itu batal, yang 2 kali mah yang udah batal loh. Masa itu pengertiannya begitu, bukannya yang 2 kali jadi nggak batal. Yang batal yang sekali itu, yang 2 kali ya udah kagak batal, yang udah batal sekali. Jadi gua mau 7 kali kentut, gua mau nggak wudhu lagi. Kan kata Ustaz, yang batal yang sekali, gua mau 7 kali. Jangan cuma ilmu buatan. Jadi kita nanti di Ramadan itu
disuruh menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Baik yang membatalkan secara zahir maupun yang membatalkan secara batin, itu yang mengurangi pahala puasa. Makanya nanti ini pahala puasa kita ini beda-beda ya. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gompal pada petot. Ngapa ini? Ya, ngaburit mulu. Ya, ngeliatin orang ya, artinya matanya nggak dijaga, mulutnya nggak dijaga, telinga nggak dijaga, tangan kaki juga nggak dijaga. Ya, itu mengurangi pahala puasa. Apalagi kalau puasanya khos bil khos, hati. Itu hati. Jadi orang yang puasanya khos bil khos itu, hatinya itu selalu ingat pada Allah. Susah itu, kita belum bisa. Ini mah sekedar tahu doang. Jadi hatinya itu dia tidak berpaling sedikit pun dari tidak mengingat Allah. Jadi hatinya itu selalu komunikasi. Ya, tasbih. Ini banyak kan bawa tasbih, tapi baru nonton TV. Ya, begini, apa lu baca itu? Mata lu ngeliat film begitu. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita juga diwajibkan sama Allah puasa. Cuman beda waktunya doang. Ada yang sebulan 3 hari, tapi sampai setahun tuh puasa terus. Ada yang awal bulan 1 hari, tengah bulan sehari, akhir bulan sehari. Ada yang 3 hari, tengah-tengah bulan. Itu puasa orang umat-umat dahulu. Ini isyarat bagi Allah kepada kita agar kita jangan ngiri. Lah enak bener umat Nabi Adam gak puasa. Puasa. Enak bener umat Nabi Nuh nggak puasa. Puasa, Allah jelaskan puasa. Enak bener umat Nabi Isa nggak puasa. Puasa, semua puasa. Cuman kalau kita ini disempurnakan. Kan kalau tiap bulan 3 hari ribet banget, kita ribet. Sahurnya. Kemudian urusan juga banyak. Ntar mana mau puasa lagi gimana nih. Kalau Ramadan kan orang nggak ada yang pesta ya. Kalau ada bulan Ramadan ada yang pesta mah diomelin sama buta mah ada lo ngadem pesta. Jadi ke Ramadan itu jadi lebih meriah, lebih ramai-ramai, sahur ramai-ramai, tarawih ramai-ramai, puasa ramai-ramai, jadi enak. Disempurnakan sama Allah. Umat-umat dahulu juga sama kita pada puasa, dia pada puasa. Jadi kita jangan ngiri, ya. Mereka juga disuruh pada puasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan akhir hidup manusia adalah menjadi orang yang bertakwa. Udah itu. Kalau udah jadi orang yang bertakwa, Masya Allah, dunia akhirat dijamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, paling tinggi nilai dan derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tujuan puasa ini adalah tujuan yang paling mulia. Ibarat gunung itu, takwa itu adalah intan berlian yang ditaruh di puncak itu. Jadi untuk menempuhnya itu kita dari dasar. Untuk sampai ke atas itu perlu pengorbanan, kerja keras. Naik gunung itu kan banyak onak dan duri, banyak tebing,
Wah, licin luar biasa. Banyak orang terpental dari perjalanan gunung itu. Itu takwa itu ibarat berlian intan yang Allah siapkan di atas gunung itu. Waladzi jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Hanya orang yang berjihad, hanya orang yang kerja keras, hanya orang yang sungguh-sungguh yang bakal mencapai takwa itu. Kalau yang main-main, yang ogah-ogahan, yang kagak semangat, kagak gairah, mancing baik, dirinya ngikutin keinginannya doang, itu nggak sampai takwa itu nggak sampai. Jadi orang yang kerja keras, kan ada 5M nih untuk mencapai takwa itu 5M. Satu, Muslim. Jadi kalau orang yang bukan Muslim itu baik kayak apapun dia, dermawan kayak apapun dia, walaupun dia ahli ibadah, kalau nggak Islam, ya bisa jadi orang yang bertakwa. Jadi Islam dulu. Yang kedua, mukmin. Mukmin, M yang kedua. Mukmin itu orang yang sudah mampu mengerjakan kewajiban. Nah, sekarang kita ada di mana 5 tingkatan itu bisa kita evaluasi diri kita. Muslim, mukmin. Mukmin itu udah bisa ngerjain kewajiban. Tapi yang sunah-sunah belum mau dia. Dia habis sembahyang maghrib, dewe pulang. Ya, udah gak ngapa-ngapain, pulang juga gak ngapa-ngapain. Ya, ngapain di rumah itu? Lo kan nonton TV kalau yang bocah. Bocah aja pada ngaji. Jadi kalau bisa tuh maghrib sampai isya tuh, ya Allah, itu waktu yang terbaik nomor 2 setelah waktu tahajud itu. Ya, itu kalau bisa kata Kiai Bunyamin Kelapa 2 itu kalau bisa nerima telepon juga jangan. Itu waktu yang awabin namanya. Waktu yang bagus. Ya. Nah, kita habis maghrib ngapain pulang? Mbak dia kagak apa kagak. Itu baru mukmin tuh. Baru mukmin. Tapi udah bagus, udah bisa ngerjain kewajiban. Ya, yang kedua muhsin. Muhsin itu udah bisa ngerjain yang sunah-sunah. Ya, dia habis bayang maghrib, zikir, ikut doa, habis itu dia muhsin namanya, ihsan, baik. Oh, udah baik dia mah. Tuh, Isa begitu, sampai aja bayang qobliyah, dia gak pernah tinggal, tahajud, ya, walaupun gak tiap malam, ya, dia usahakan. Ini coba dah, ini renungin. Itu tahajud sebagai kebanggaan kita nanti menghadap Allah. Coba, ini renungin aja udah. Wa minal laili tahajjad bihi nafilatallah. Kata Allah tuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Hendaklah sebagian malam itu kamu bangun sebagai sunnah tambahan, lak bagimu ya Muhammad. Itu hitab Allah kepada Nabi Muhammad sebagai amalan sunnah. Nah, sekarang Nabi Muhammad udah nggak ada. Hitab itu masih ada. Nah, sekarang hitab itu jatuhnya kepada siapa? Kepada kita, umatnya. Maka kita kalau bisa tahajud walaupun 2 rakaat, ya Rob, perintahmu kepada nabimu yang telah tiada telah kulaksanakan. Walaupun cuma 2 rakaat umpamanya. Kita bangga tuh, terima, ya Allah, alhamdulillah saya dapat melaksanakan perintah Allah.
kepada nabinya yang telah tiada. Itu sebagai kebanggaan kita nanti di hadapan Allah. Dan Allah tahu. Kita sholat tahajud itu Allah tahu. Kan Allah makan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia mah enggak ngantuk, apalagi tidur. Dia mah waya apa aja kita bangun, kita sujud, Allah tahu. Nah itu tuh. Itu sebagai motivasi kita. Ya Rob, perintahmu pada nabimu yang telah tiada, telah aku laksanakan, walaupun cuma 2 rakaat. Ya seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali. Ya kalau sampai setahun sekali aja ke agama, jangan hidup. setahun sekali kagak bangun sekali. Bangun kencing doang. Itu malaikat udah girang waduh. Nah ini udah sebulan kagak bangun nih. Nah jam bayang tahajud nih. Buset kencing doang. Balik lagi tempat tidur. Kata malaikat suwe banget nih orang. Udah sebulan kagak tahajud. Punya mah dua rakaat kayak itu bayang. Kagak naik lagi tempat tidur. Masya Allah. Terus kita girang ya Rob ini sembetannya. Tuh, itu muhsin yang ketiga. Yang keempat mukhlis, ikhlas. Ya, jadi apa yang kita kerjakan baik yang wajib maupun sunnah, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, maka kita menjadi mukhlis. Tuh, tingkatan yang keempat. Yang kelima, terakhir, muttaqi. Ya, kalau yang wajib kita laksanakan, yang sunnah juga kita usahakan. Kemudian kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, maka otomatis kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang paling tinggi nilai dan derajatnya di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan puasa tahun ini kita dapat meraih tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا يا كريم ربنا يا كريم ربنا يا كريم برحمتنا الرحمن ارحمنا يا الرحمن ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه بركة الفاتحة وكرم الفاتحة يا مولى الحمد يا كاشف الغم يا من يقضي الخير وينظم اغفر لنا وأهدنا وأفعالنا نبغ بها سبحانك اللهم وتحية الروح فينا السلام وآخر الأمر الحمد لله رب العالمين. Demikianlah aja kita pada malam ini. Mudah-mudahan